Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-dalu ilaih walladzi 'allamana ihsana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittakhadha khaira sufuna amma ba'du. Faqad qala rabbuna jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulaha a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa rawal imam Muslim an sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kami muliakan, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rayyan beserta seluruh kru yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin membawa masjid ini lebih makmur lagi. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, seluruh jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Jami Ar-Rayyan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan inayahnya senantiasa mengiringi setiap langkah kita. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini merupakan malam yang istimewa bagi kita. Malam hari ini merupakan malam yang mulia di mana kita berada di penghujung fase kedua dari bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah sebagaimana disifati kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, sya'dal mi'zar wa aiqadul ahl, dikencengin ikat pinggangnya, dibangunin keluarganya. Kayaknya terbalik sama kita. Kita kalau udah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, gesper malah kita kendorin. Kenapa? Karena alih-alih puasa diet, ternyata berat badan malah nambah. Habis kita kalau buka puasa apa aja masuk. Biji salak masuk, timun suri masuk, asinan Betawi masuk, bakwan masuk. Makanya terawih udah blonjor mulu, blonjor. Belum lagi setelah tarawih kita masih makan takjil yang sisa tadi maghrib, kita pulang masih kita makan lagi. Akhirnya jam 10 mata kita ngantuk, boro-boro kuat datang ke masjid untuk iktikaf sampai menjelang sahur. Boro-boro kita pengen baca 5 juz, 10 juz, baru 2 halaman aja udah ngantuk. Itu gaya kita tuh. Rasulullah kalau 10 hari terakhir aiqadha ahlah, bangunin keluarganya. Hei 10 hari terakhir mau ngapain?
Kalau kita 10 hari terakhir juga sama, bangunin keluarga. Tapi kalau Rasulullah bangunin keluarganya tengah malam, kalau kita bangunin keluarganya menjelang asar. Hei Tang Citi, hei Matahari, hei Ramayana, hei Robinson. Belanja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa kita memperingati malam nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, karena memang tanggal tersebut menurut mayoritas ulama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara munajjaman, secara keseluruhan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian diulang lagi penurunannya secara bertahap, dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq Bu, bukan kolak. Romane ya, namanya lagi ngunyah juga, bawaannya kolak mulu, kolak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru setelah ayat tersebut turun ayat-ayat selanjutnya sampai terakhirnya wahyu. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain ini nuzulul Quran kita peringatkan? Tentunya kita mengadakan acara seperti ini bukan hanya bertujuan untuk kumpul-kumpul semata. Kita mengadakan acara seperti ini tujuannya bukan hanya untuk sekedar makan-makan snack belaka. Kita kumpul seperti ini tujuannya bukan hanya sekedar untuk meramaikan masjid, tapi kita punya tujuan yang sangat besar. Bagaimana esensi Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran kembali kita patrikan di dalam diri kita kuatkan di dalam diri kita amalkan dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Kita berusaha mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sebagaimana disifati oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bintu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika ditanya, wahai Siti Aisyah, bagaimanakah Rasulullah itu? Bagaimana sosok baginda Nabi? Apa jawabannya? Jawaban Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Dalam riwayat yang lain Sayyidatina Aisyah bilang, kana Qur'anan yamshi. Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar enak melantunkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan. Kalau cuman sekedar hafal, yang hafal banyak Pak. Bahkan Rasulullah memprediksi di akhir zaman akan banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi apa? La yablughu hanajirahum. Hafalannya cuman nyampe tenggorokan, bahkan nggak nyampe tenggorokan, cuman nyampe lisan doang. Apal dia Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bahkan banyak yang suaranya merdu, bahkan banyak yang jadi imam, bahkan banyak yang jadi YouTuber karena suara merdu dengan hafalan Al-Quran, tapi pengamalan belum tentu. Kenapa? Karena diprediksi sendiri oleh Rasulullah, banyak orang yang hafal Quran tapi hafalannya kagak sampai tenggorokan, cuman ada di lisan. Yang kita pengen adalah bagaimana Al-Quran tersebut benar-benar menjadi pakaian zahir batin kita. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, putra Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah meriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi. Apa kata Rasulullah? Nih Pak Bu, dengerin.
la hasada illa fitnataini. Kita nggak boleh punya rasa hasud. Yang sebetulnya makna hasud di sini adalah ghibthah. Apa perbedaan antara hasud atau hasad dengan ghibthah? Kalau hasad itu dengki, nah ini nggak boleh. Cuman ini majaznya isti'arah, dipakai itu lafaz hasad bukan pada maknanya yang hakiki. Hasad itu adalah dengki, penyakit SMS, senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Ya, ini hati-hati, ini nggak boleh. Tapi kalau ghibthah ini boleh. Kayak gimana itu ghibthah? Ghibthah itu adalah rasa iri yang memotivasi untuk lebih memperbaiki diri. Masya Allah, tetangga saya dengar-dengar 3 hari langsung hatam Al-Quran. Masa saya udah 5 hari 5 juz aja belum nyampe. Waduh, kudu saya kebut lagi nih. Nah, ini namanya ghibthah. Ya, yang di dalam hadis ini digunakan redaksi hasad. Masya Allah, tetangga saya nyumbang buat Masjid Ar-Royan 50 juta menjelang Idul Fitri. Masa saya kagak sanggup? Udah, mulai besok ngomong sama bini, mah Fortuner jual, semuanya duitnya buat DKM Ar-Royan. Waduh, kenapa dijual Pak? Papa termotivasi sama tetangga kita, masa dia nyumbang 50 juta, kita timbang jual Fortuner aja gagah. Daripada nggak pulang kampung, mending mobil kita jual aja udah. Ya, nah ini namanya ghibthah. Nah, kita nggak boleh hasud, nggak boleh ghibthah kecuali pada 2 orang. Ya, siapa aja? Rajulun yaqra'ul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Orang, rajul di sini dakhala fi makna rajul imra'ah. Bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Sama kayak hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu redaksi hadis aslinya dari Nabi, cuman nyampe muslimin aja. Masuk dalam makna muslimin, muslimatin. Ya, jadi nuntut ilmu wajib buat laki-laki, buat perempuan. Sama di sini juga. Rajulun atau rajulun yaqra'ul Qur'an, laki-laki dan perempuan yang baca Al-Qur'an. Udah baca doang? Enggak. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Kemudian dia tidak hanya sekedar baca, tapi juga dia amalin. Siang hari dia amalkan, malam hari dia amalkan. Ini yang kudu kita cemburuin, ini yang kudu kita iriin. Ama siapa? Rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Dan orang yang diberikan rizki oleh Allah, kemudian ia infakkan, ia sedekahkan di siang hari dan di malam hari. Begitu kalau mau iri mah. Ama yang pintar baca Quran, ama yang ngamalin Al-Quran, ama yang rajin sedekah. Ini malah ilaha illallah, punya tetangga kayak dikit iri. Udah mah iri disangka ngepet lagi. Ya, udah mah iri disangka ngepet tuh beneran tuh Pak, saya tahu itu. Dia kagak kerja apa-apa tapi duitnya banyak itu. Nah, apalagi kalau bukan miara babi ngepet. La ilaha illallah. Ini hasud yang udah apa? Ibarat kata besi karat udah nggak bisa dihapus. Tuh, kalau kita pengen iri sama orang yang pintar mengamalkan agama, kita mah kagak sih. Irinya sama yang hartanya banyak doang. Ngelihat tetangga beli Fortuner, mobil kita masih Avanza, panas dingin. Akhirnya apa? Ngeribedin. Datang ke suaminya, Pak, aku malu tahu. Kalau ngaji di klaster diledekin mulu. Dia mau udah punya Fortuner, kita mah masih Avanza aja. Sempit tahu Pak, naikin apa? Udah jual aja Avanzanya, ganti sama Fortuner. Mau nggak mau laki kepikiran, mau nggak mau suami kepikiran. Apalagi kalau diancem, gimana diancemnya? Ya diancem dah. Ya udah kalau papa kagak mau ganti sama Fortuner mah bulan ini nggak ada jatah. Nah lo, makin pusing aja pala.
Karena terus dirongrong dengan sifat hasud, dengan sifat hasad, mau nggak mau akhirnya apa? Yang terjadi terkadang wal'iyadzubillah, banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh suami, penyebabnya gara-gara istri. Datang ke kantor, nyampe di kantor ada proyek, dilihat, wah bisa di markup ini anggarannya nih, lumayan ini buat DP Fortuner ini, dinaik-naikin, dicurang-curangin, gara-gara bisikan siapa tuh? Bisikan bini. Gara-gara bisikan bini. Makanya ibu kalau iri sama tetangga jangan lempengan harta. Kalau iri sama tetangga, lihat lempengan solehnya di mana, lihat lempengan solihahnya di mana, supaya suami juga termotivasi. Kalau kayak begini suami termotivasinya dalam hal yang buruk, akhirnya jadi koruptor, akhirnya ditangkap. Aturan lebaran pakai baju koko, lebaran pakai rompi oren. Kan sedih. Tapi itu semua gara-gara siapa? Terkadang gara-gara orang rumah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Manusia itu dihiasi dengan cinta syahwat kepada siapa? Satu, sama perempuan. Makanya konon katanya dalam sebuah tafsir dikatakan sebetulnya Nabi Adam itu nggak tergoda dengan iblis. Iblis nggak bisa goda Nabi Adam, tapi iblis nggak kehabisan akal. Siapa yang ngegoda? Siapa yang digoda? Hawa. Waktu diajak oleh iblis agar makan buah keabadian, Nabi Adam nggak mau. Baru dirayu Siti Hawa, ya, syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau nggak kamu nih Hawa nih? Kamu ntar kalau diciptain terus masuk ke alam dunia, di dunia mah ribet, di dunia mah sumpek. Mau makan masak sendiri, apalagi ente baru berdua doang, ntar di bawah belum ada GrabFood, belum bisa mesen makanan, belum bisa beli jadi. Kalau kita kayak sekarang enak, males dikit buat masak buka, males dikit buat masak sahur, tinggal mencet handphone. Hebat-hebat sih ibu-ibu sekarang mah, jempolnya pada jadi makanan. Jempol doang pada jadi sate, jempol doang jempol. Dulu kita kalau mau masak sate, jari semuanya kudu kerja, badan bau asap. Sekarang mah jempol doang jadi sate. Masya Allah, makin canggih teknologi, makin males orang-orangnya. Ya, makin males orang-orangnya, akhirnya menjadikan generasi yang apa? Jadi generasi rebahan. Coba dah lihat anak gadis zaman sekarang, berapa prosentasenya anak gadis zaman sekarang yang bisa masak? Dikit. Nah, ini di zaman ketika Nabi Adam alaihissalam digoda oleh setan, nggak tergoda, digoda lah itu Siti Hawa. Hawa, kalau kamu ke dunia nanti repot, mending kamu tinggal di alam surga. Kamu makan nih ada buah keabadian, syajaratul khulud. Khulud itu artinya abadi. Ini pohon kalau kamu makan buahnya, kamu bakal abadi di situ. Kalau kamu abadi di situ, udah kamu muda terus, nggak tua-tua, makanannya siap terus, apa segala macam terlayani. Tapi jangan lupa, ada apa? Jangan makan sendiri. Situ cintakan sama suami, oh iya banget. Situ sayangkan sama suami, ya iyalah, pangeran aku satu-satunya. Masa kamu tinggal sendiri di alam surga, suami kamu tinggal di alam dunia? Ajak, rayu, dirayu. Akhirnya tergodalah Nabi Adam alaihissalam, dan sunnatullah memang sudah itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, agar ada hikmah supaya kita bisa tinggal di bumi ini untuk melaksanakan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Tapi yang jadi pelajaran di sini, betapa banyak laki-laki yang kepleset gara-gara wanita, yang kuat juga gara-gara wanita. Coba kalau seandainya ibu motivasinya yang baik, ya, Pak, yang gantengan dikit apa? Emang papa kurang ganteng mah? Kan mama juga dulu milih papa gara-gara papa paling ganteng di kampung. Ya bukan itu maksud mama. Papa kalau fisik mah udah nggak ada yang nandingin dah. Biar kata papa umurnya udah 66 tahun, kalau dibandingin Aldebaran aja mah ya lewat dah.
Aldebaran mah nggak ada apa-apanya dah, sama papa mah udah kalah gagah dah. Apalagi papa dulu waktu muda, masya Allah, kumisnya aja udah kayak Herman Pelani, badannya gagah udah kayak Berry Prima, udah pokoknya papa mah udah paling gagah dah buat mama. Cuman maksud mama gantengin lagi batinnya. Emang gimana mah? Coba tuh Pak, no kayak Pak Haji Suyatno ke masjid mulu. Beliau mah rajin ke masjidnya, bininya juga jadi seneng ngelihat suaminya di masjid mulu, enak, nggak bikin sarapan pagi. Orang makannya DKM mulu sini. Apalagi kalau ada pengajian hari Sabtu hari Minggu, udah dah, bininya kagak masak deh. Makan di sini sama DKM udah. Tuh Pak, lumayan ngurangin jatah beras sama lauk. Kita juga pengen punya suami yang rajin ke masjid. Oh gitu mah ya? Iya. Nah udah papa ntar beli baju koko, beli sarung yang baru, peci yang baru, biar mamah resep ngelihat suami mamah imam dunia dan akhirat. Masya Allah, suami digituin gimana nggak berdebar-debar Pak hatinya Pak? Ya, dimotivasi kayak begitu oleh istri gimana nggak berdebar-debar hatinya. Itu namanya sama menunjukkan kepada kebaikan. Gitu. Motivasi, kita saling memotivasi di dalam hidup. Nah, kembali kepada permasalahan Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita iriin tuh. Yang harus kita irikan adalah orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan tujuan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, karena manusia kalau nggak dikasih petunjuk bisa sesat. Manusia kalau cuma ngandelin otaknya doang bisa kepleset. Manusia jangankan yang nggak berpendidikan, yang sekolahnya pada tinggi-tinggi, yang gelarnya pada banyak-banyak, yang gelar akademiknya pada mererot, kalau kata orang Poris, kalau nggak dikasih petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala pasti bakal kepleset, pasti bakal hancur hidupnya, pasti akan ia berpaling dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kenapa Al-Qur'an diturunkan buat nunjukin kita hidayah apa? Bukankah kita ini adalah orang muslim? Betul. Dan rasanya saya pernah sampaikan di masjid ini bahwasanya hidayah itu ada dua. Ada hidayatul iman, ada hidayatul tatsbit. Hidayah iman diperuntukkan bagi mereka yang masih non-Islam, yang masih kafir, kemudian dapat cahaya Islam, masuk Islam. Dapat cahaya iman, jadi beriman. Nah, kalau orang yang sudah beriman kayak kita nih Pak, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang iman kita ada kencengnya, iman kita ada kendornya. Buktiin aja di bulan Ramadan kalau kagak percaya. Nah, ya, kalau kita ingin memastikan iman kita itu gampang naik, gampang turun di Ramadan. Kalau malam pertama, masya Allah, rame, masjid mana juga penuh. Makin kesini makin ada kemajuan, makin kesini makin ada kemajuan. Yang tadinya 10 shaf maju jadi 9 shaf, maju lagi jadi 8 shaf, maju lagi jadi 7 shaf, maju lagi jadi 5 shaf. Tapi alhamdulillah ini di Masjid Ar-Rayyan mah full terus Pak Haji ya. Insyaallah DKM-nya lah ini malah alhamdulillah, dan seluruh warganya kompak untuk apa? Untuk memakmurkan Masjid Ar-Rayyan. Jangan sampai kita malu sendiri. Jangan sampai kita malu sendiri. Malu gara-gara apa? Kemarin kita ribut waktu masjid ditutup awal-awal Covid. Jangan pas lempengan dibuka kita malah ngilang, ya. Masjid ditutup rariweuh. Masjid dibuka arareuweuh. Masjid ditutup ribut. Apa ini liberal ini, oh musuh ini Islam. Giliran dibuka, Pak mana masjid? Aduh, lagi sibuk saya nih nyari THR-an.
Ya, kecuali kalau memang bapak ada kerjaan yang wajib, cari nafkah yang wajib, memang tugasnya malam, nggak apa-apa deh, nggak taraweh di masjid. Taraweh sunnah, nyari nafkah hukumnya wajib. Tapi kalau lagi sempat aja mah di rumah, ngapain ngejedok di depan TV doang? Ya, ngapain kita cuman megangin remote TV doang? Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini. Dari sholat Isya aja kita udah minta hidayah 4 kali. Ditambah taraweh 8 kali, 8 tambah 4 jadi berapa? 12 kali kita minta hidayah. Tambah witir 3 jadi berapa? 15 kali minta hidayah. Di mana kita minta hidayah kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Rasul aja nggak pernah ninggalin itu, Pak. Rasul aja bukan mentang-mentang Nabi udah dijamin masuk surga, kemudian pas baca Fatihah ihdinas siratal mustaqimnya nggak dipakai, nggak mentang-mentang begitu. Kali gitu ada pikiran di hati Nabi, alah saya mau jadi pentolan surga ini, udah Fatihahnya nggak usah nyampe ihdinas siratal mustaqim, nggak usah dibaca, udah nggak butuh hidayah. Enggak, Rasulullah tetap ta'abbud kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqimnya dibaca. Kita mohon itu supaya apa? Supaya hidayah di dalam hati kita ini awet. Juga supaya hidayah di dalam hati kita ini nambah. Supaya kita tahu jalan yang mana yang benar. Emang gimana sih jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim dalam ayat lain ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hidayah siapa yang kita minta? 1, hidayah para nabi. Kenapa harus hidayah para nabi? Karena para nabi lah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala buat nuntun kita dengan manhaj yang sangat sempurna, cocok untuk setiap kondisi, keadaan dan juga tempat. Silahkan kita adu data secara ilmiah. Silahkan kita bandingkan data secara fakta yang ilmiah, yang nyata, bukan hanya sekedar hawa nafsu dari otak kita. Siapa yang tuntunannya abadi, siapa yang tuntunannya awet, siapa yang ucapannya jujur, siapa yang omongannya benar, kecuali tidak lain dan tidak bukan kecuali para nabi shalawatullahi wassalamullahi alaihim. Kalau yang lain banyak bohongnya. Kenapa? Karena tuntunannya jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tanamkan ruh-ruh nabawiyah di dalam iman kita, petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun kondisinya, apapun keadaannya, Al-Quran mengajarkan kita, Nabi Muhammad nuntunin kita, para aulia mengajarkan kita. Kalau emang kita dapat rezeki bersyukur, lagi nggak dapat ya sabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Enak orang beriman itu, seluruh urusannya cakep. In asabahul khair syakar fahuwa khairun lah. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, jadi pahala buat dia. Wa in asabahu syarr sabar fakana khairun lah. Kalau dia lagi dapat kesulitan, lagi dapat musibah, sabar, jadi pahala buat dia. Ini yang kita cari. Ini yang kita inginkan. Kenapa? Karena semua yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang beliau bawa itu bukan sesuatu yang hayalan belaka, bukan halusinasi, Pak, bukan bohong-bohongan. Bapak bisa buktikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya Al-Quran itu satu-satunya kitab yang enggak mungkin berubah isinya. Kalau kitab-kitab hadis masih banyak yang berani ngerubah isinya. Kita pernah buka kitabnya Imam Nawawi dalam masalah haji, Kitabul Manasik. Di akhir Imam Nawawi nulis di manuskrip aslinya apa? Babu ziyarati qabrin nabi. Ini manuskrip asli, tulisan tangan Imam Nawawi. Babu ziyarati qabrin nabi, bab ziarah kubur Nabi. Datang orang akhir zaman iseng, diganti sama dia
babu ziarati masjidin Nabi, karena katanya ziarah kubur Nabi syirik lah, haram lah, jadi berhala lah, ada macam-macam deh. Ya situ kalau emang pengen bilang ziarah kubur Nabi syirik, bikin kitab sendiri dah, nggak usah nyoret-nyoret kitab orang. Masa pengen tenar numpang nama orang, pengen tenar nih keilmuannya dia pengen diakuin, tapi nebeng sama namanya Imam Nawawi. Nah ini sabukti dari sini apa? Ada kitab yang masih gampang dirubah, kitab-kitab lain masih gampang dirubah, tapi kalau sudah yang namanya Al-Quran, satu titik aja keliru, waduh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang nurunin Al-Quran, kami juga yang akan ngejaga. Nggak ada tuh yang namanya perubahan dalam Al-Quran dengan seluruh riwayatnya yang mutawatirah. Sampai sekarang masih banyak penjaga gawangnya, sampai sekarang masih banyak yang menghafalnya dengan 7 qiraat atau dengan 10 qiraat, dengan 10 qiraat, bahkan ada yang hafal dengan 14 qiraat termasuk qiraat yang syadzahnya. Tapi masih dijaga, masih dijaga. Beda dengan kitab suci umat lain. Mohon maaf, bukan bermaksud menyindir umat lain atau bagaimana, kita untuk menambah keyakinan kita bahwasanya kita punya wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan. Yang bawa juga malaikat Jibril, pentolannya para malaikat yang tidak berjenis kelamin laki-laki, juga bukan berjenis kelamin perempuan, karena yang namanya malaikat mah enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan. Ya, jangan samain malaikat sama manusia. Makanya saya kadang suka bingung kalau ada orang di akhir zaman kok masih percaya ada orang ngaku malaikat. Ada lagi pengikutnya. Ini tidak lain dan tidak bukan penyebabnya karena apa? Karena pengajaran agama yang kurang. Ya, karena tuntunan agama yang kurang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pengen ngikutin tuntunan Rasul. Rasulullah ini tuntunannya sebagaimana dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, kana Qur'anan yamshi, beliau seperti Al-Qur'an yang berjalan, maka seluruh tuntunannya, seluruh perilakunya adalah tuntunan buat kita. Seluruh perbuatannya adalah petunjuk buat kita. Seluruh perilakunya adalah keindahan yang patut kita teladani. Ya, nggak ada tuh namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satupun kesalahan, nggak ada. Setiap ajarannya dan setiap tuntunannya adalah yang paling cakep. Ibu tinggal mau lihat dari sisi yang mana, bapak mau lihat dari aspek yang mana, tinggal kita ikutin. Masya Allah, Islam mengajarkan kita bahkan untuk tuntunan buang air aja ada. Ya, tuntunan buang air aja Rasulullah ngajarin kita. Kalau buang air masuk ke kamar mandi, kaki kiri dulu kita disunnahkannya, pakai sendal, kemudian angkat sarung tinggi-tinggi supaya nggak nyiprat. Kemudian kita diajarkan untuk baca doa. Apa doanya Pak? Waduh, berarti ini kalau masuk kamar mandi masuk aja deh. Kita istinja disuruh juga baca doa. Masuk kamar mandi kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita buang air disunnahkan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Walaupun kesunahan ini jika dilakukan buang airnya itu di tengah padang pasir yang nggak ada batasan, nggak ada penghalang, tapi tetap para ulama mensunahkan kalaupun kita buang air di dalam kamar mandi dianjurkan untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Kita istinja, kita disunahkan untuk baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, jaga bersihkan hati saya dari kemunafikan. Masya Allah, yang dicebokin kemaluan, tapi yang didoakan, yang diharapkan adalah kebersihan di dalam jiwa. Karena ini yang kita inginkan. Karena manusia akhir zaman ini banyak banget yang munafik. Kita bisa ceramah, kita bisa nasihatin orang, belum tentu ngamalin sendiri benar. Belum tentu untuk diri sendiri rapi. Belum tentu apa yang kita lakukan seperti yang kita ucapkan. Kemunafikan di dalam diri kita. Kita bisa ngajak orang buat sodako, buat bangun masjid.
Mungkin kita sendiri karena pengurus nggak ketahuan namanya, kagak pernah nyumbang, cuman ngajak doang. Betapa banyak kemunafikan di dalam diri kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membersihkannya. Ya. Wahasin farji minal fawahish, jaga kemaluan saya ya Allah dari perbuatan fahisyah. Apa itu perbuatan fahisyah? La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Kenapa? Karena zina itu sangat buruk, jelek banget. Al-Quran aja membahasakan fahisyah. Zina ini kalau dalam aturan bahasa Arab, dia ini mudzakkar, maskulin, ya. Kalau isimnya maskulin, sifatnya juga harus maskulin, ya. Seharusnya dikatakan innahu kana fahishan, karena tak marbutoh adalah tanda bagi feminim, ya, muannats. Tapi kenapa di sini digunakan fahisyatan? Ada taknya, bukan karena dia ini muannats, tapi tak di sini maksudnya atau maknanya adalah mubalaghah yang memiliki arti sangat. La taqrabuz zina, jangan deketin zina. Kenapa? Karena zina itu sangat buruk, sangat jelek. Al-Quran ngebahasain sangat jelek, tapi kenapa otak manusia akhir zaman menganggap zina itu bagus? Kenapa otak manusia akhir zaman menganggap zina itu biasa? Bahkan kita biarkan putra putri kita naik motor berboncengan, walaupun mungkin nggak ada zina secara langsung, tapi Al-Quran ngelarang jangan deketin zina. Anak laki yang bonceng gadis untuk cari makanan, anak laki yang bonceng gadis yang bukan mahram, bukan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh syariat, mereka bermaksiat, mereka pacaran, itu sudah mendekati zina. Orang tua yang ngizinin berarti orang tua yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mulain besok punya anak perempuan, suruh pada putus-putusin kalau dia punya pacar. Lah daripada ibu yang keseret ke neraka, daripada ibu yang keseret ke neraka. Makanya jadi emak pakai logika. Kalau sayang jangan cuman pakai naluri, kalau sayang jangan cuman pakai hati, tapi pakai juga logika. Ada anak muda ngelancong ke rumah kita, minta izin ngajak anak kita buat nyari makan di luar. Lu baru belum jadi mantu aja udah kagak open sama gua. Yang diajak anak gua doang. Gimana ntar jadi mantu? Anak gua lu kagak bawa kemari-mari, diinepin di rumah, lu nggak boleh ketemu orang tuanya. Ya bukan begitu Mak Haji, ntar giliran Mak Haji kita ajak dah jajan makan bareng-bareng. Kagak. Kalau emang lu jantan, lu datang ke sini sama keluarga lu lamar anak gua, lu baca akad nikah, baru gua terima. Kalau kagak begini, mending lu keluar dari rumah gua sekarang atau gua panggilin RT. Oh, kudu begitu jadi orang tua mah. Berani Bu? Berani? Takutan ama anak daripada ama malaikat zabaniyah. Takutan ama anak daripada ama malaikat malik. Ibu sekarang bilang kayak begitu, anak ngambek pergi dari rumah, anak ngambek sama orang tua marah-marah. Bu, mending marah sebentar daripada entar ibu biarkan kemudian di akhirat ibu harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak orang tua zaman sekarang yang malah justru ngamprogin, yang malah justru seakan menjajakan anaknya seperti pelacur. Bu, Masya Allah, ini anak perjaka ibu lagi kondangan nih. Iya Bu, kok kemana aja nggak pernah kelihatan kita, baru pulang kuliah di Unibrau. Oh, kuliahnya di Unibrau. Iya, di Malang. Jurusan apa? Jurusan kedokteran. Masya Allah, pantesan kacamatanya tebel. Ini baru lulus S1. Iya, ngasoh sebentar abis ini beasiswa S2. Di mana Bu beasiswa S2-nya? Leiden, Belanda. Masya Allah, nggak pernah ngeliat tiba-tiba udah mau S2 aja. Atau suruh mampir ke rumah saya punya anak perawan.
Ya, mula-mulain. Dikasih nomor handphonenya, nih nomor handphone anak saya, hubungin aja. Anak saya mah ajer kok, anak saya mah ramah, anak saya mah orangnya supel. Iyalah, orang emaknya kayak begitu, nanjan-nanjanin, nawar-nawarin. Akhirnya dihubungin, anaknya datang ke rumah, emaknya yang kegatelan. Emaknya yang kegatelan. Belum nembak, belum apa, belum akad, belum dipinang, belum apa, udah ngomong ke tetangga mana aja. Bu, tahu nggak calon mantu kita dokter? Bu, tahu nggak calon mantu kita S2-nya di Belanda? Ih, mana ganteng, putih, cerdas, mantu idaman banget. Pokoknya anak saya kalau kawin sama dia mah kagak bakal miskin. Iya, anaknya nggak miskin, ibu miskin ntar. Disuruh anaknya jalan-jalan, ya ilah tong, masa kuliah di Unibrau, masa mau ke Belanda, ngancong cuman di rumah doang. Oh no, apa ajak jalan-jalan ke pasar lama nyari sotang. Dia ajak anaknya jalan-jalan nyari sotang, awalnya cuman jalan berdampingan, lama-lama pegangan tangan, lama-lama berani ciuman. Itu dosanya siapa yang masuk ke rekening siapa itu masuknya itu? Dosanya ikut masuk ke rekening siapa itu? Rekening emaknya. Ntar ibu di kuburan dapat notifikasi dari malaikat Zabaniyah, ibu fulana binti fulan, ibu yang dulu ngajok-ngajokin anak ibu buat maksiat, nih dosanya, nih siksaannya. Tuh kayu bakarnya udah disiapin buat ibu tuh, siap-siap, kencengin kembennya. Nah, hati-hati, jangan sembarangan, jaga anak ibu, jaga anak bapak. Ini tuntunan Al-Quran. Kalau emang anak udah ada dedemenannya, panggil. Situ berani kawinin, nggak berani entar dulu. Jangan diajak nabung dosa. Jangan diajak nabung dosa. Ngapain kita cuman cari kenikmatan syahwat duniawi semata, kemudian nanti kita dapat siksa. Lagian yang namanya setan mah cerdas. Orang kalau belum halal sengaja digoda buat deket, tapi kalau udah halal sengaja digoda buat pisah. Ya, emang kapan ada permasalahan yang bikin sulit, ada permasalahan yang bikin pusing dalam rumah tangga kecuali setelah nikah. Sebelum nikah mah semuanya manis. Sebelum nikah mah semuanya manis. Bakso kagak digaremin aja enak. Belum nikah. Sebelum nikah malah ilaha illallah, naik motor kemana-mana berdua, biar kata cuma naik Honda 800, tapi indahnya bukan main. Tapi kalau udah nikah, apalagi punya anak 5, ya begitu kondangan, udah mama duluan sama majelis taklim, bapak-bapak mentar sama jemaah masjid. Udah kagak mau, udah tuh bareng. Udah nggak mau bareng, diboncengin juga bininya. Kalau bininya begitu nanjak disuruh turun, kelupaan. Ya, bawa bini nih kondangan, tanjakan berat amat sih mah, turun apa? Ini badan apa galon, berat bener. Turun motor bapak mau nanjak, udah kagak kuat ini. Turun bininya, lakinya menaik motor, bininya malah lagi ngap-ngapan nanjak. Nyampe di atas dia tinggal lah ya bininya. Nyampe kondangan baru ngeliat, lebih ini kita mana ini? Tuh, setan ngegodainnya kayak begitu. Kalau udah nikah mah berusaha dicari banyak masalah, berusaha dinyalakan api fitnah supaya apa? Pisah. Wa abghadul halal ilallahi at-talaq. Meskipun cerai itu halal, jika memang gak ada jalan lain kecuali dengan bercerai, tetap Allah enggak suka. Tetap Allah enggak suka. Yang Allah suka adalah kita tetap bersama, seiak, sekata, seirama dengan nada-nada cinta dari dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau bukan cuma bersama, tapi bersama-sama. Paham ya? Bersama aja Allah suka, apalagi bersama-sama. Apa maksudnya? Bapak sama ibu bersama sampai ke surga. Tapi kalau bapak sama ibu dan ibu dan ibu dan ibu sampai 4, itu namanya bersama-sama tuh. Ya, bininya 4, lebih dicintain lagi Pak Haji Sehatna nih. Ya, siap kagak? Oh enggak. Waduh, romannya piring udah ngangkat itu di belakang. Ya, inilah tuntunan Al-Quran yang harus kita
yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Kenapa? Nggak ada yang benar kecuali Rasul. Nanti di akhirat semua orang pada tahu. Ayatnya sering Bapak baca ketika malam Jumat misalkan kita suka yasinan. Apa orang-orang yang menyesal itu pada bilang? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Ketika orang-orang dibangkitkan setelah nafkhah yang kedua, ya, nafkhah yang pertama itu, tiupan yang pertama itu, semua yang bernyawa mati. Ditiupin lagi trompet yang kedua, oleh malaikat Israfil, seluruh manusia bangun. Yang kafir dan yang tidak beriman serta yang bermaksiat merasa bangunnya mereka adalah bencana. Kenapa? Karena dengan mereka bangun mereka akan disiksa. Ketika mereka bangun dari tidur mereka melihat semua yang disabdakan oleh Nabi nyata. Semua yang dikatakan oleh Al-Quran benar. Semua yang dijanjikan oleh Rasulullah nggak ada sedikit pun yang meleset. Matahari udah siap dengan sejengkalnya, timbangan amal sudah siap, para malaikat sudah siap untuk menghisab kita. Datanglah panggilan. Konon katanya dalam tafsir yang mengatakan ini adalah Allah, dalam tafsir yang lain yang mengatakan ini adalah para malaikat, dalam tafsir yang lain mengatakan, mufassir yang lain mengatakan bahwa ini adalah ucapan orang yang beriman. Apa suara tersebut? Ucapan apa itu? Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, dan sungguh para nabi dan rasul itu adalah sosok-sosok yang jujur dan benar. Nggak ada wasodako politikus, nggak ada wasodako presiden, wasodako menteri, wasodako raja, wasodako sultan, wasodako camat, wasodako lurah, apalagi RT. Nggak ada. Wasodako pengusaha, wasodako ilmuwan, wasodako siapa lagi itu yang udah pada nyampe ke planet Mars, yang udah pada nyampe kemana tahu, yang udah pada ke bulan, yang bikin SpaceX, yang bikin model pesawat tanpa ada pilotnya, yang autopilot, yang bikin mobil tanpa ada yang namanya, tanpa harus disetir. Nggak ada itu wasodako haula, mereka nggak ada wasodako buat mereka, nggak ada wasodakol mursalun. Cuman omongan Nabi yang benar. Di antara omongan Nabi, ana za'imun fi baitin birabadil jannah liman tarakal mira aw in kana muhiqqa. Saya siap jadi penjamin bagi orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia benar, dengan jaminan saya sediakan rumah di bagian bawah surga. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya menjamin bagi orang yang akhlaknya cakep dengan sebuah rumah yang ada di tingkatan tertinggi di dalam surga. Itu yang benar. Itu yang benar. Mudah-mudahan Al-Quran ini tetap senantiasa kita amalkan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang bikin Rasulullah sedih. Dalam surah Al-Furqan Rasulullah mengutarakan kesedihannya kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Apa kesedihan Rasulullah? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mereka asingkan. Yang mereka asingkan, ya. Ini Rasulullah ngadunya ke siapa? Tentunya bukan yang dilakukan oleh para sahabat, tapi oleh orang-orang yang enggak beriman di zaman Nabi. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf ditunjukkan oleh Rasulullah, ini loh yang benar, ini loh Al-Quran, tuntunan yang baik. Mereka malah mengasingkan Al-Quran. Kita ngaca aja, ngaca. Jangan sampai kita mukmin tapi perilaku kita kayak Abu Jahal. Jangan sampai kita mukmin tapi perilaku kita kayak Abu Lahab yang mengasingkan Al-Quran. Dan ini sudah banyak di kalangan kita yang mengasingkan Al-Quran setidaknya dengan dua cara. Satu, mengasingkan bacanya. Dua, mengasingkan tuntunannya. Mengasingkan bacanya gimana? Ya itu gimana ceritanya Ramadan udah masuk malam ke-20 tapi hatam aja belum, ya? Atau mungkin ya nggak apa-apa lah dia baca sejuz sekali. Ramadan udah masuk ke-20 juz 5 aja belum, juz 5. Woi, ngapain hidup? Ya, Al-Quran kalam Rabbil Alamin.
Firman Allah yang nyiptain kita tanpa kita minta, yang ngasih kita hidup sampai saat ini tanpa kita minta. Ya. Padahal dulu sebelum kita mampu, sebelum kita sanggup buat nyari nafkah, nyari duit, buat kita makan sendiri, itu siapa yang ngasih kita makan? Hah, emak saya yang netein. Siapa yang ngasih susu ke dalam situ? Siapa? Yang mengolah tempe jadi susu, toge jadi susu, daun katuk jadi susu. Banjir lagi kalau daun katuk, ya kan? Siapa yang mengolah saripati itu semuanya? Pabriknya di mana? Dan susu ultra yang kayak bagaimana yang bisa menandingi susu ibu? Ya, baik dari segi higienisnya, manfaatnya, gizinya, susu mana yang pabriknya bisa steril itu? Ya, susu mana yang bisa kayak begitu? Siapa yang mengubah kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi masya Allah, beginilah manusia. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khosimum mubin. Tidakkah manusia itu berpikir bahwasanya kami ciptakan dia dari air mani yang hina, pas gede nyolot. Bahasa terjemahan bebasnya kayak begitu. Pas gede malah ngajakin Tuhan ribut. Pas gede malah ngajakin Allah berantem. Pas gede malah justru ingin berusaha mengambil kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jangan sampai kita tinggalkan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ntar kan lempengan susah mah kita minta tolongnya ke Allah. Coba dah. Emang manusia mah kudu digituin sih. Kalau susah aja baru inget Tuhan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu banyak ngeluhnya. Kalau kena susah baru ngeluh. Kenal Allah. Ya Allah. La ilaha illallah, ngomong aja belum, berdoa aja belum, mata udah beleweran air mata. Giliran kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangor lagi, bandel lagi, dikasih rejeki pelit lagi. Coba tuh, ibu kalau pengen sederhana ya, mungkin banyak orang-orang yang tidak beriman atau bahkan orang beriman tapi fasik. Sederhana aja, kita misalkan naik pesawat, ya, naik pesawat atau dalam keadaan atau dalam kita misalkan lagi ada acara di mana gitu, lagi kumpul sama orang-orang fasik misalkan, waliyadzubillah sih, jangan sampai kita kumpul sama mereka, cuman sekedar bahan pikiran aja. Ada gempa ya, apa yang dia bilang? Oh my God, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Selesai aja gempanya, apa yang dia lakukan? Pelukan lagi sama pacarnya, teriak-teriakan lagi, dilanjutin lagi minum khamernya. Naudzubillah min. Jangan sampai kita termasuk yang kayak begitu. Nah ini kalam Rabbi, di mana Sayyidina Umar pernah bilang, sesungguhnya Allah dan Rasulullah yang bilang, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dalam Sahih Muslim, Allah mengangkat dengan Al-Quran itu aqwam. Banyak orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah sebab Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharin, dan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak orang yang meninggalkan ajaran Al-Quran, terbuai terpesona dengan ajaran orang kafir, terbuai dan terpesona dengan metodologi barat, terbuai dan terpesona dengan tuntunan orang-orang yang jauh dari Allah. Dia anggap Quran kolot, dia anggap Quran ya jadul, dia anggap Quran klasik. Ngapain sih umat Islam masih aja ngebahas masalah siwak, bahas masalah wudhu, bahas masalah istinja. Orang udah pada nyampe planet Mars, kita masih bahas masalah istinja aja. Kita jawab sama dia, mending saya di bumi tapi bisa cebok daripada situ ke planet Mars berak ngepet. Ya, mending saya di bumi enggak ke planet Mars tapi bisa istinja daripada situ nyampe ke planet Mars tapi begitu buang air enggak bisa istinja. Tuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak membebani kita buat nyampe ke sono. Sehebat apapun manusia mengeksplorasi Mars, tetap aja nggak bakal bisa untuk ditinggali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hanya bumi yang tempat yang layak untuk ditinggali. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak kerasa udah jam 9:30. Mungkin kolak ibu-ibu di rumah takut keburu pada basi. Kemudian juga apa namanya tuh, timun surinya takut dikerubutin rerongo, ya kan?
mungkin lupa ditutupin sama tutup saji, jadi mungkin ibu-ibu mau buru-buru pulang dah, atau mungkin mau pada tidur kali buat ntar biar kagak kesiangan sahur, atau mungkin husnuzonnya ibu-ibu mau pada baca Al-Quran sepulang dari sini 10 juz 10 juz, juz-juznya doang tuh dibaca. Ya pokoknya mah intinya ibu-ibu mungkin mau pada wiridan, bapak-bapaknya juga mau itikaf. Saya juga masih ada acara taudih, perpisahan anak-anak di pesantren karena besok mereka mau pada liburan pulang. Jadi malam ini ada tausiah buat anak-anak di pesantren. Yang baik datangnya dari Allah. Ya, kalau ada yang jelek itu murni kesalahan saya selaku manusia, mohon dimaafkan sebelum viral. Sekarang mah udah kagak bisa ngomong macam-macam deh. Ya, ada media kayak begini, viral sedikit, waduh, repot. Makanya kudu hati-hati. Tapi insya Allah ini juga jadi wasilah untuk nasrud dakwah, ya, untuk menyebarkan dakwah. Jadi punya handphone dipakai buat begini nih, punya kamera dipakai buat begini, ya kan, buat moto orang ganteng, buat menyebarkan tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Addal alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Kalau bapak niat dengan DKM Ar-Royan, niat dengan siaran langsungnya ini, atau ntar dimasukkan ke YouTube dengan niat untuk dakwah, ntar siapa ada terketuk hatinya dapat hidayah, dia kerjain apa yang misalkan kita kaji di sini, maka semua jamaah Ar-Royan, wabil khusus yang megang kamera dan yang semua yang khidmah di sini juga akan kebagian pahala yang sama dengan apa yang dia laksanakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.